Nah, ini justru ada sifat dari kedua adik-adik saya ini, Arif Afanda maupun Bule, yang saya lihat ini mereka keluar jiwa-jiwa sportifnya kan, hayo gitu kan. Nah, inilah kita dukung sama-sama supaya mereka stop adu mulut bacot di sosial media, tapi lebih kepada yuk kita selesaikan secara sportif, berolahraga ya, gitu loh. Nah, ini juga kemarin saya waktu live disaksikan 16.000 orang itu, saya kebetulan live berdua dengan Putri Jimbo ya, dia di Australia. Saya bilang saya akan adakan ya Bule sama Arif Afanda. Terus bagaimana kalau misalnya Mbak Putri ya mau nggak menyelesaikan juga, atau secara sportif naik ring juga deh gitu loh, olahraga aja. Jadi ini olahraga bukan sifatnya profesional ya teman-teman, tapi lebih kepada eksebisi, mengeluarkan unek-unek, mengeluarkan emosi, tapi dengan cara olahraga gitu loh, cara olahraga. Kalah menang bisa jabat tangan, bisa selesai, tidak perlu berlarut-larut ya, menjadi contoh generasi muda yang nggak baik di sosial media. Lalu Mbak Putri bilang, oke saya siap, siapa bang lawan gua? Nah, saya kemarin ada beberapa opsi, saya bilang bisa juga Ibu FS, bisa juga Zanjabela, saya bilang ya. Dan mereka Mbak Putri langsung dibilang oke siap. Nah, ini barusan saya baru dapat konfirmasi dari Mbak Ayu Aulia. Nah, dia bilang, Pak saya ikutan dong, saya lawan FS katanya. Nah, jadi ini bisa menjadi satu pertandingan spektakuler di tahun 2025 ini kalau memang ini bisa terselenggara ya. Artinya para penggiat sosial media yang kita lihat seliweran bela Nikita, bela DRG, itu hanya pada adu bacot di sosial media, adu ini itu yang buat saya nyampah lah, nggak ada gunanya buat generasi muda. Itu bisa tersalurkan dengan olahraga ya, tunjukkan jiwa-jiwa sportifnya gitu loh. Nah, sponsor pun sudah mulai berdatangan kemarin dari John LBF ya, terus dari Pablo Benua gitu loh. Mereka udah siapkan anggaran untuk pemenangnya mendapatkan hadiah yang luar biasa gitu loh. Dan ini akan diselenggarakan, kalau memang semua para pihak ini siap, akan diselenggarakan di Pantai Indah Kapuk 2, di lokasinya di tempat yang lagi hits dan besar sekarang, yaitu di Mantra. Nah, kalau saran saya, yuk kita dukung kedua belah pihak supaya selesaikan secara sportif dan melalui olahraga. Udah gitu selesai salaman. Itu teman-teman. Keren bang, dukung. Sepakat bener itu bang. Iya, bener deh. Saya tuh prihatin. Awalnya mungkin lucu ya, seru gitu kan. Tapi kalau udah kepanjangan, akhirnya menjadikan contoh yang tidak baik untuk anak-anak atau adik-adik kita ya, generasi muda gitu loh. Mengingat kan umurnya juga udah ada yang 50 lebih, udah ada yang 40 gitu loh. Ini gimana sih, kita ini gimana gitu loh. Artinya kan kalau memang ada hal-hal unek-unek atau emosi yang tidak selesai, ya diselesaikan saja secara olahraga. Ini eksebisi kok judulnya, bukan tinju profesional yang bisa mengakibatkan nanti orang bisa jadi cacat kan, enggak. Ini eksebisi aja udah. Cuma 2 atau 3 ronde selesai. Satu rondenya 2 menit doang. Gitu loh. Tapi selesai, udah segitu selesai. Tabayun ya kan istilahnya tuh. Kalau kata si ibu satu itu kan tabayun, udah selesai. No hard feeling, nggak ada dendam, udah keluar gitu loh semuanya. Gitu. Jadi kemarin saya tidak hanya mendukung Bule latihan, tapi saya juga mendukung Arif Afanda yang sudah menerima tantangannya dari mulai kalau nggak salah 1 bulan lalu ya. Sudah menerima tantangan dari Bule untuk naik ring tinju. Ayo segera latihan. Mungkin kita bisa selenggarakan di bulan depan paling cepat, atau paling lambat di bulan November. Gitu teman-teman. Positif sekali ya bang ya, sangat positif. Oh iya dong Bang Yamin, ya, bang, harus bang, begitu. Jadi kita intinya gini lah, stop udah menjadikan contoh anak-anak kita atau generasi muda kita. Kita ajarkan mereka punya jiwa-jiwa sportif. Kalaupun
memang harus, kemarin saya sempat sarankan kalau memang nggak mau naik ring tinju, ya udah mau balap renang atau balap lari, ayo monggo. Tapi udah gitu selesai ya gitu. Kalah menang itu urusan biasa, selesai gitu loh. Nggak usah apa ya kayak dendam itu kan, aduh nggak bagus ya, nggak bagus beneran deh, nggak bagus gitu loh. Sepakat bang, sepakat. Yamin gak ada niat lawan si botak. Boleh juga. Jadi Iya loh, Bang. jadi kan olahraga gitu. Bener itu bener. Olahraga. Nah, saya kemarin diminta sama promotor juga, Bang Sunan gimana tuh? Apa nggak yang diterusin aja di yang ribut-ribut di TV One? Oh, saya bilang siap. Tapi saya minta ya, karena saya terlatih dari muda, saya nggak mau kalau one by one atau satu lawan satu. Minimal di atas ring itu mesti 2 orang baru lawan saya bilang. Kalau satu jangan, kasihan saya bilang. Gitu. Jadi saya juga bukan hanya bisa dibilang ngomporin orang, loh, saya sendiri siap kok. Kalau pengacara-pengacara DRG-nya mau naik ring sama saya, 1, 2, 3 orang saya siap. Tapi jangan 1 orang, saya nggak mau. Kasihan nanti kalau 1 orang. Langsung Bang dibawa Sunan tuh itu- 2-3 orang. Bang Sunan itu bukan mau menyombongkan ya, tapi itu real itu. Karena dia dari kecil terlatih, itu maksudnya. Kalau satu bisa bahaya orang, itu yang dia khawatirkan gitu loh. Iya, saya tuh kan sadar diri saya gitu loh. Makanya ketika di TV One itu, walaupun saya istilahnya diintimidasi sama 3 orang dari pihak mereka, saya tetap istilahnya jangan di sini, kalau mau ribut di luar gitu loh. Karena saya orang-orang yang tahu lah, ini kalau ribut di sini nanti juga kan nggak jadi contoh yang baik. Kalau mau ribut tuh di ring, bukannya di TV One tempat debat kan begitu. Gitu teman-teman. Jadi ayo kita support, kita dukung supaya ini semua selesai, dibalut dengan olahraga, lalu nanti bisa tabayun setelah selesai di atas ring, selesai udah. Gitu loh. Ada kebencian. Larinya ke positif. Jalan seperti biasanya. Cuman yang ribut-ribut ini bener deh, udah nggak bagus. Welcome, Dicontoh buat Bang anak-anak Nyoman. kita tuh, adik-adik kita. Itu kita dukung aja yuk. Ini yang pasti jadi ini harusnya ya Bule sama Avanda, sama Arif Avanda harusnya pasti jadi, karena Bule sudah menantang untuk naik ring dan si Vanda juga sudah mengiyakan, bahkan dia bilang kasih tahu tempat dan tanggalnya saya datang. Nah gitu. Jadi tugas kita sekarang adalah bagaimana mereka ini bisa Bang, menyelesaikan. Sunan, Raffi itu sering ngajak tinju. Ya. Gimana? Raffi itu sering ngajak tinju tuh Bang Sunan, si Raffi itu. Oh, Raffi siapa ya? Saya nggak kenal. Raffi yang mana? Tuh, si Botak. botak. Oh ya bagus dong. Berarti kan ya bagus. Cuma cari Bagus lawannya ini. kalau nggak Bang Sunan ya Bang Yamin. Oh jangan, gitu loh. Bang Yamin aja. Rubuh nanti dia. Sunan tahu nggak dengan Raffi? Saya nggak kenal yang mana orangnya. Oh, anak buahnya Farhat Abbas. Hah? Masa sih? Iya, iya. Bukan, ah. Tapi sekarang udah enggak. Udah nggak lagi. Udah nggak lagi. Pokoknya Farhat ada Abbas di mah. TV. Pak Sunan, Coba pokoknya ada di tunjukin TV zaman dulu itu Pernah di belakang satu tim Pak Farhat. aja. Iya, satu tim. Pernah satu tim, cuman udah nggak lagi. Jadi Yang dia- itu PH-nya Zanzabella. Tolong tunjukin. Ya kalau perlu sekalian ajak kliennya tuh. Kliennya tinggal pilih. Zanzabella tinggal pilih. Ada Putri Jimbo, ada Ayu Aulia, kan tinggal pilih aja mau yang mana, ya kan? Ya keok, Cuman Bang, lawan Putri Jimbo. jangan cuman bacot-bacot aja lah di sosial media tuh. Aduh, bener-bener deh. Saya tuh prihatin ngelihatnya. Prihatin banget gitu loh, maksudnya. Weh, kalian kan tahu bahwa TikTok atau Ego itu tidak hanya dilihat oleh orang-orang dewasa, tapi juga ada anak-anak loh di situ. Ada anak SD, SMP. Itu kan aduh. Gimana dengan mulut-mulut yang kotor, ngenyek-ngenyek orang, apa segala. Apa sih gitu loh. Udah daripada bacot-bacot begitu. Lu nggak suka, gua nggak suka. Ayo gimana? Mau naik ring tinju, mau balap lari, mau balap renang. Jadi habiskan energi positifnya di olahraga. Gitu loh. Tunjukkan jiwa sportif, jangan jiwa-jiwa pengecut. Biasa yang bacotnya gede banyak itu pengecut semua.
Saya ini kan udah makan asam garam lah di dunia persilatan kasarnya. Kalau nggak mungkin Bung Haji, Bang Hercules itu pakai saya jadi pengacara kalau saya tidak mempunyai Bang Sunan jam boleh nanya terbang. nggak? Ah, Boleh nanya nggak Bang? Boleh, Saya boleh. kan diancam sama ajudannya Zanzabella, diajak tinju. Sedangkan saya kan basic tinju. Dia Emang punya basicnya ajudan? tinju. Emang punya ajudan? Itu si Alo itu ngancem-ngancem saya tuh. Katanya Emang punya saya ajudannya ajudan? Zanzabella. Oh, dari kesatuan mana dia? Polisi apa TNI? Nggak tahu, tapi dia nunjukin itu medali-medali tinju dia. Sedangkan saya kan basic tinju. Jadi gimana tuh Bang Sunan? Nah, itu yang namanya tidak apple to apple. Apple to apple artinya ya bukan orangnya, bukan levelnya. Sama deh kayak saya di dunia pengacara ya. Kayak kalau saya dibanding-bandingkan dengan Bang Hotman Paris, itu tidak apple to apple. Satu, apa sih apple to apple? Usia sudah jauh berbeda. Jam terbang sudah jauh berbeda. Dari sisi finansial sudah jauh berbeda. Jadi itu tidak apple to apple, tidak seimbang. Nah, kalau tidak seimbang itu kan namanya ya sama juga bohong, ngapain gitu loh. Nggak ada itu dia, nilainya. Bang Sunan. Kalau nggak apple to apple tuh nggak ada nilainya. Jadi begini Air Striker teman-teman, yang dimaksud Bang Sama Sunan- aja kayak saya nantangin tinju anak SMA. Kan gitu. Walaupun anak SMA itu juara, saya nantangin tinju anak SMA kan nggak ada gunanya. Iya, tanya Bang Gitu. Yamin ini. Bang Yamin juga ngelihat berapa kali tuh saya diajak dia tinju, masuk ke room ngancem-ngancem itu. Bang Sunan. Ngancem-ngancem. Bukannya saya nggak mau gitu. Kalau ditinju, masalahnya saya nggak punya basic tinju, sedangkan dia sudah Iya. punya medali. Bagaimana? Ya ini? itu harusnya kalau dia sudah punya medali kan dia adalah orang yang bermental juara, bermental sportif. Seorang juara masa ia nantang orang yang sama sekali nggak ngerti nggak ngerti olahraga itu, ya kan mungkin bercanda kalau saya pikir sih. Nggak Iya, mungkin. makanya saya tantang dia main biliar. Ya udah, saya pur kamu biliar. Saya pur 7 bola 7 apa bola 8 terserah kata saya di situ. Begitu. Memang harus begitu. Jadi orang yang fair adalah, nah kalau setahu saya kayak Mbak Putri Jimbo, dia itu nge-gym, Muay Thai dan boxing. Nah, setahu saya juga kalau saya nggak hilaf nggak salah, Ibu FS juga kan nge-gym, Muay Thai juga, boxing juga kalau nggak salah. Nah, itu baru matching apple to apple. Seimbang gitu loh. Kayak Ayu Aulia punya basic nge-gym juga, boxing juga gitu loh. Nah, itu baru seimbang namanya. Kalau seorang juara tinju yang katanya punya medali, terus ngajak naik ring orang yang tidak punya basic tinju, saya rasa itu hanya